Halo Sobat Corner, pada video kali ini saya akan menunjukkan 10 framework CSS terbaik di 2020. Yang pertama adalah Bootstrap. Bootstrap ini adalah framework CSS yang dibangun oleh Twitter, dan sampai saat ini banyak sekali yang menggunakan Bootstrap sebagai platform front-end mereka. Bisa dilihat dari jumlah versioning mereka sampai saat ini, yaitu 4,5. Adapun kelebihan dari Bootstrap antara lain adalah: satu, desain yang responsif, mudah dokumentasinya, mudah dipelajari, cepat membangun prototipe. Bahasa desain dengan bahasa Flexbox sudah termasuk komponen HTML dan JavaScript. Namun kekurangannya ketika kita membangun aplikasi atau website dengan Bootstrap, banyak utilitas dari Bootstrap yang tidak semua kita pakai, sehingga ketika kita publish, size dari website atau aplikasi tersebut menjadi lebih besar. Yang kedua adalah Tailwind CSS, dan menurut saya Tailwind CSS ini unik. Alih-alih seperti Bootstrap yang menyediakan template komponen, Tailwind berbeda. Dia bisa kustomisasi sendiri stylingnya. Karena Tailwind menggunakan post CSS, untuk konfigurasinya bisa dilakukan pada JavaScript. Bisa dilihat konfigurasinya, misalkan kita ingin mengubah color primary, tinggal kita set seperti ini aja. Lalu adapun perbedaannya dengan Bootstrap, Tailwind ini lebih spesifik menentukan kelasnya atau membuat kelasnya. Misalkan saya akan tunjukkan untuk yang font size. Di Bootstrap itu styling font size sendiri secara pribadi, secara mandiri itu agak sulit dilakukan karena memang mengikuti mobile device. Jadi kalau mobile device-nya yang Android, fontnya akan mengikuti, tapi tidak dengan di Tailwind. Kita bisa kustomisasi sendiri font size itu. Misalkan kita di mobile device ingin menggunakan teks yang lebih besar, kita tinggal set TX 6XL seperti itu. Lalu kelebihannya itu antara lain adalah responsif, dokumentasinya yang lengkap, mudah disesuaikan, maksudnya mudah dikustomisasi, banyak digunakan oleh Vue dan React. Lalu kelasnya juga lebih spesifik, contohnya bisa dia mengatur ukuran teks yang saya kasih tahu tadi. Lalu kekurangannya itu jika kalian belum terbiasa dengan menggunakan Tailwind, akan terasa sulit menggunakan Tailwind karena Tailwind berbasis post CSS. Yang ketiga adalah Bulma. Bulma adalah kerangka kerja CSS yang open source, di mana Bulma base-nya adalah Flexbox dan banyak digunakan hingga 200.000 pengguna atau 200.000 developer. Bulma sendiri bisa digunakan dengan cara npm install Bulma ataupun dengan cara download. Namun jika belum terbiasa dengan Bulma, untuk dokumentasinya akan sedikit berbeda dibandingkan dengan Tailwind dan Bootstrap tadi. Karena pada Bulma ini dokumentasinya berbentuk section, dimana kita bisa melihat seperti ini. Misalkan kita komponen, kita harus lebih ke breakdown lagi ke dalam. Misalkan kita breakdown, nah baru kita masuk ke dalam modulnya. Bisa kita lihat seperti ini. Agak ribet buat yang belum terbiasa, namun Bulma menyediakan banyak variasi ketika masuk ke dalam section tersebut. Adapun kelebihan dari Bulma itu adalah: satu, nama kelas yang mudah dibaca. Lalu kedua adalah CSS murni tanpa JavaScript, tidak seperti Bootstrap ataupun Tailwind yang sudah disediakan JavaScript-nya. Tiga, itu adalah komunitas Bulma itu banyak. Jadi kita misalkan kita bingung, akan sangat mudah untuk menemukan komunitas Bulma. Yang keempat, itu mudah dipelajari dan banyak fitur Bulma yang berbasis Flexbox dan dibangun di atas dasar styling SAS atau disebut dengan SAS. Yang keempat adalah Semantic UI, di mana secara default Semantic UI ini sudah memiliki tampilan yang bagus. Semantic UI juga tidak bisa dibilang framework CSS yang memiliki size besar, tapi juga tidak bisa dibilang yang memiliki size kecil juga. Ini medium lah. Lalu Semantic UI juga didukung dengan 3000 tema variabel dan 50 UI komponen. Lalu Semantic
UI juga memiliki JavaScript yang intuitif, yang mudah. Bisa kita lihat contoh-contoh dari komponennya seperti kita membuat drop-down-nya ataupun lain-lainnya seperti ini. Cukup, tidak heboh. Lalu kelebihan dari Semantic UI juga memiliki nama kelas yang ramah, layout yang tampak bagus, lalu banyak tata letak yang dibuat di Semantic lebih cantik secara default, dan juga terintegrasi dengan pihak ketiga atau perpustakaan pihak ketiga ya yang banyak digunakan, misalkan seperti React, Angular, Meteor, Ember, dan banyak kerangka kerja lainnya. Yang kelima adalah UI Kit. UI Kit adalah kerangka desain CSS dan web UI yang ringan dan menawarkan hampir semua fitur kerangka kerja lainnya seperti di Bootstrap maupun di Tailwind. Anda dapat membuat antarmuka web sederhana yang bersih dan modular dengan set iconnya berupa SVG dan komponen lainnya. Selain itu, Anda juga dapat merancang tata letak berbasis flexbox yang kompleks dengan bahasa HTML biasa. Dan untuk mendownload UI Kit, Anda dapat menggunakan download secara langsung ataupun dengan Yarn. Lalu kelebihannya adalah satu adalah terintegrasi dengan LESS dan SAS yang memungkinkan Anda bebas dalam memilih bahasa styling. Yang kedua itu support dengan RTL. Yang ketiga itu penamaan kelas selalu diawali dengan UK. Yang keempat adalah responsive tentunya. Yang keenam adalah Materialize. Materialize ini dibangun oleh Google pada tahun 2014. Uniknya di sini Materialize disebut bisa menampilkan tampilan web yang sama seperti mobile apps. Lalu untuk mendownload Materialize ini kita bisa diberi opsi bisa full semua Materialize ataupun dengan hanya size saja. Adapun dengan cara mendownload CDN, npm maupun Bower. Dan kelebihan dari Materialize ini antara lain satu adalah bahasa desain yang simpel, mudah dipahami, seperti produk Google yang simpel tapi menarik. Dua itu mudah dalam penggunaannya sepertinya halnya Bootstrap. Ketiga, dapat menampilkan tampilan seperti halnya mobile apps. Yang keempat adalah compatible dengan SES. Yang ketujuh adalah Pure CSS. Pure CSS merupakan CSS framework yang dibuat oleh Yahoo pada tahun 2014 dan dibuat dengan bantuan normalize.css. Normalize.css adalah file CSS yang digunakan untuk meriset CSS tradisional yang bekerja di bawah HTML5. Jadi dengan adanya CSS normalize ini, CSS sebelum ada HTML5 itu akan berjalan pada HTML5. Untuk mendownloadnya kita hanya disediakan dalam bentuk CDN. Kelebihannya adalah satu, pure responsive secara default. Kedua, tampilan desain simpel. Ketiga, size file kecil-kecil sehingga sangat ringan jika ingin membuat proyek yang tidak besar dan tidak membutuhkan semua kelas seperti halnya pada Bootstrap maupun framework besar lainnya, di mana fungsinya sangat berlimpah. Yang keempat itu mudah untuk dipelajari. Yang kedelapan adalah Spectre.css, merupakan framework CSS yang ringan. Bisa kita lihat di sini filenya hanya berkisar antara 10 KB. Lalu responsif yang base-nya itu adalah Flexbox, tentunya mobile friendly dan modern. Adapun kelebihannya antara lain adalah pure CSS tanpa adanya JavaScript, layout yang berbasis Flexbox, tata letak yang ramah mobile, dan dimodifikasi dengan compiler SES maupun SCSS. Yang kesembilan adalah Foundation. Berbeda dengan framework CSS sebelumnya, Foundation ini menawarkan dua pilihan, yaitu untuk template set maupun template email. Adapun template email kita bisa lihat seperti ini. Dan untuk mendownload Foundation kita bisa menggunakan CDN maupun dengan secara langsung download pada websitenya. Adapun kelebihan dari Foundation ini, satu adalah desain yang responsif, terdapat kerangka kerja email yang kuat. Tiga, didukung dengan pelatihan webinar online dengan video dan mudah untuk disesuaikan. 10 adalah Milligram. Milligram merupakan kerangka kerja CSS yang paling ringan di antara semua kerangka kerja yang saya sebutkan sebelumnya. Walaupun ukurannya hanya 2 KB, namun untuk basic dari desainnya itu sudah sangat mumpuni. Mulai dari tipografi, heading, bracket atau button, dan lain-lainnya itu sudah ada.
dan sangat simpel, sehingga tidak memerlukan banyak kelas yang tidak banyak digunakan seperti halnya di Bootstrap maupun di CSS framework lainnya. Dan untuk mendownload Milligram ini kita bisa menggunakan Bower, NPM, Yarn, dan CDN. Dan itulah 10 framework CSS terbaik 2020 versi Front-End Corner. Jangan lupa untuk diklik subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya guys. Thank you sahabat corner.